Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media yang hadir pada malam hari ini, tadi pada hari Selasa hari ini, tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.40 WIB, saudara FB, Ketua KPK RI, setelah tiba di gedung Barreskrim Polri dan tepat pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi terhadap saudara FB, Ketua KPK RI, di ruang periksa pukul 19.30 WIB malam ini. Jadi kurang lebih 7 jam dilakukan pemeriksaan. Jadi sempat ada break isoma pada duhur, kemudian asar dan maghrib. Jadi kurang lebih 7 jam di Puskesmas Polda Metro Jaya di lantai 21 gedung promoter Polda Metro Jaya di kantor penyidik, mendasari dari penetapan izin khusus penyitaan yang telah dapat oleh penyidik, dan selanjutnya setelah diserahkan kemudian dilakukan penyitaan atas beberapa dokumen maupun surat yang diminta oleh penyidik dalam surat penyidik yang telah dilayangkan kepada pihak KPK RI. Jadi total sampai dengan hari ini sebanyak 54 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik gabungan, dan saat ini dari hasil pemeriksaan nanti akan kita lakukan konsolidasi untuk kemudian menentukan langkah penyidikan lanjutan setelah pemeriksaan pada malam hari ini. Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas hasil pemeriksaan pada malam hari ini kemudian akan menjadi bahan konsolidasi dari tim penyidik gabungan untuk kemudian kita akan menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Berarti status yang tadi saya sampaikan bahwa hasil pemeriksaan hari ini dimulai pukul 19.30 malam ini yang telah dilakukan terhadap FB selaku Ketua KPK RI dan kapasitasnya sebagai saksi akan menjadi bahan konsolidasi dari tim penyidik gabungan malam hari ini juga untuk menentukan apakah keterangan saksi FB cukup atau masih diperlukan keterangan tambahan lainnya. Apabila masih diperlukan keterangan tambahan lainnya, kita dari tim penyidik akan menschedulkan pemanggilan kepada saksi FB untuk kembali dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan status Jatim, Pak, kaitannya apa, Pak? Jadi untuk tahapan penyidikan, sebagaimana mulai awal penyidikan ini dilakukan, kami selalu dari tim penyidik memberikan update kepada rekan-rekan media tahapan-tahapan kita lalui. Tahapan-tahapan penyidikan yang sudah kita lakukan oleh tim penyidik gabungan kita selalu sampaikan kepada teman-teman media, dan setiap tahapan ini pula setelah selesai kita melakukan penyidikan, kita melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Jadi artinya bahwa semua tahapan ini kita lalui secara teliti, cermat, dan kita bentuk transparansi kita pada rekan-rekan media. Kita selalu melakukan update terkait dengan perkembangan penyidikan yang kita lakukan. Pak, konsolidasinya kapan, Pak? Cukup, Pak, untuk menemukan tersangka, Pak. Bukti-bukti sudah cukup belum, Pak, untuk menentukan tersangka melalui gelar perkara? Oke, jadi saya sampaikan tadi bahwa ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan. Masih ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan terkait dengan upaya yang kita lakukan dari Talas di dalam tahap penyidikan ini. Bahwa tahap penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka. Konsolidasinya kapan? Kaitannya apa, Pak? Pak, itu dokumen perkara yang ditangani, dokumen perkara kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, Pak, terkait di seluruh pihak terkait. Jadi terkait dengan penyerahan dokumen maupun surat oleh pihak KPK RI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18.00 dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik.
Ini kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Pak, mungkin menjadi pertanyaan juga karena pemeriksaan Pak Fir ini dilakukan di Barreskrim berbeda dengan sebelumnya. Dan juga diketahui ini permintaan dari KPK, mungkin bisa pertimbangannya apa? Pak Firly bukan Pak? Jadi disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tanggal 23 Oktober 2023 hari Senin tadi malam kira pukul 21.40 WIB penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menerima surat permohonan untuk diizinkan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 di gedung Barreskrim Polri. Atas surat yang diterima dimaksud, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri terkait dengan tindak lanjut permohonan izin dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi FB di Barreskrim Polri. Dan kemudian disepakati dilakukanlah penyidikan atau pemeriksaan atau pemberitaan keterangan kepada FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitas sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan di ruang penyidik di Tipikor Barreskrim Polri pada hari ini. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur penanganan tindak pidana disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor kesatuan dari penyidik atau penyidik pembantu bertugas. Jadi sebagaimana awal yang telah kami sampaikan bahwa penyidik yang menangani atau melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Barreskrim Polri. Alasan apa dijelaskan alasan mengapa bisa dijelaskan? Terkait dengan alasan ataupun pertimbangan yang dilakukan oleh KPK RI untuk meminta izin dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri, silakan bisa tanyakan kepada pihak KPK RI.